Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati. Semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Ku copot jabatan suamiku di perusahaanku. Dia nikah siri kini aku bersama Ob jujur di kantorku. Aku percaya penuh pada suamiku yang pegang jabatan CEO, tapi ternyata dia nikah siri dan selingkuh. Kini, aku justru jatuh cinta sama Bram, office boy jujur yang bantu aku rebut kembali perusahaan keluarga. Gedung tinggi berkaca biru itu berdiri angkuh di jantung kota, memantulkan cahaya matahari pagi yang lembut, seperti lambang dari kekuatan dan stabilitas. Nama besar Salsabila Group terpampang gagah di puncaknya, menjadi kebanggaan keluarga selama lebih dari 3 dekade. Dan kini, tongkat estafet itu berada di tangan Mira Salsabila. Wanita muda cerdas yang tidak hanya mewarisi nama besar ayahnya, tetapi juga tekad, integritas, dan hasrat untuk terus membesarkan bisnis keluarganya. Mira duduk di ruang kerjanya di lantai paling atas gedung, dinding kaca di sekelilingnya menyuguhkan panorama kota yang sibuk. Dengan setelan jas putih gading yang elegan, rambut disanggul rapi, dan raut wajah tenang tapi penuh karisma, ia tampak seperti sosok pemimpin sejati. Bagi karyawan-karyawan di perusahaan itu, Mira bukan hanya atasan, tapi simbol ketegasan dan kehangatan yang menyatu sempurna. Dia mampu bersikap tegas tanpa kehilangan empati. Dan di balik kekuatannya itu, ada satu sosok yang paling ia percaya untuk mendampingi langkahnya. Arga Wibowo, suaminya. Arga adalah pria dengan penampilan memesona dan tutur kata manis. Sebagai CEO perusahaan yang kini membantu Mira dalam menjalankan roda bisnis, ia menjadi figur penting di mata publik maupun internal perusahaan. Mira mengenalnya sejak kuliah. Arga adalah pria pintar, penuh visi dan ambisius. Mereka jatuh cinta dalam proses, menikah setelah lulus, dan perlahan membangun dinamika kepemimpinan bersama dalam perusahaan. Mira bukan wanita yang mudah percaya. Ia tumbuh dalam keluarga pengusaha yang keras dan penuh tuntutan. Ayahnya, almarhum Haji Sulaiman, mendidiknya untuk mandiri sejak remaja, menuntutnya mengenal setiap lini bisnis, dari bagian gudang hingga manajemen puncak. Tapi anehnya, kepada Arga, Mira membuka seluruh lapisan kepercayaan yang biasanya ia simpan rapat. Ia tak ragu memberikan Arga hak suara dalam rapat strategis, menandatangani kebijakan, bahkan mewakilinya dalam pertemuan-pertemuan penting dengan mitra bisnis luar negeri. Kepercayaan itu tak dibangun dalam sehari. Bertahun-tahun mereka melewati suka dan duka bersama. Mira sempat mengalami masa-masa sulit ketika ayahnya wafat mendadak, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di perusahaan. Di saat itulah Arga tampil sebagai sandaran. Ia menenangkannya, mendukungnya, dan mengambil alih sebagian urusan operasional sambil memberi ruang bagi Mira untuk berduka. Dari sanalah kepercayaan itu bertumbuh kokoh. Namun beberapa bulan terakhir, Mira mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Arga, yang dulu selalu terbuka soal segala hal, kini seringkali tampak sibuk sendiri. Ia lebih sering pulang malam, bahkan terkadang tidur di kantor dengan alasan lembur menyelesaikan laporan atau strategi merger. Ketika Mira mencoba mendekat, bertanya, Arga tetap tenang, bahkan tetap romantis seperti biasa. Memeluknya dari belakang saat sarapan, membelikan bunga sesekali, dan mengirim pesan-pesan manis di siang hari. Tapi entah mengapa, semua itu terasa seperti rutinitas kosong. Datar. Seperti akting yang terus diulang. Kecurigaan kecil itu disimpan Mira sendiri. Ia terlalu rasional untuk mempercayai insting tanpa bukti. Lagi pula, Arga adalah suaminya, orang yang telah membantunya menjaga perusahaan selama ini. Dia terlalu percaya bahwa pengkhianatan bukanlah bagian dari hubungan mereka. Lagi pula, siapa yang mau merusak rumah tangga yang tampak begitu ideal? Mira menghela napas pelan di ruangannya, menatap jadwal rapat yang tertera di tablet digital di mejanya. Pagi itu ia akan memimpin rapat bulanan direksi. Arga akan hadir, tentu saja, duduk di sampingnya seperti biasa.
Mereka akan membahas laporan kuartal kedua dan rencana ekspansi baru ke pasar Asia Tenggara. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk menganggap semuanya berjalan baik. Seperti kabut tipis yang tak terlihat, namun bisa dirasakan menyelimuti pagi. Beberapa ketidakwajaran dalam laporan keuangan juga sempat menarik perhatiannya. Tidak besar, tapi cukup membuat alisnya terangkat. Ada alokasi anggaran untuk operasional luar kota yang terlalu sering muncul dalam laporan mingguan Arga. Ketika ditanyakan, Arga menjelaskan bahwa itu bagian dari proyek pengembangan cabang baru dan Mira lagi-lagi memilih mempercayainya. "Maaf, Bu Mira." Suara Bram mengetuk pikirannya kembali ke kenyataan. Mira mendongak. Bram, office boy kantor, berdiri di depan pintu dengan map di tangan. Pria itu sederhana, selalu sopan dan cekatan. Usianya sekitar 35 tahun, tapi wajahnya masih menyisakan garis polos yang tak bisa disembunyikan. Mira mengenalnya sebagai sosok yang rajin, jujur, dan tidak banyak bicara. Sejak pertama kali bekerja 2 tahun lalu, Bram tidak pernah membuat masalah. "Oh iya Bram, ada apa?" tanya Mira, tersenyum hangat. "Ini Bu, laporan pengiriman barang kemarin yang diminta," ucap Bram sembari menyerahkan map. "Tadi saya sekalian bantu cek ke bagian gudang juga, biar sekalian." "Terima kasih ya Bram." "Kamu selalu bisa diandalkan," jawab Mira sambil menerima map itu. Bram menunduk sopan lalu keluar pelan. Mira mengamati punggung pria itu sesaat sebelum kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia teringat, Bram sempat satu sekolah dengannya di SMA dulu. Mereka tak pernah dekat, tapi Mira mengingat sosoknya yang pendiam dan sering duduk di pojok kelas. Siapa sangka kini nasib mempertemukan mereka kembali dalam struktur hierarki perusahaan yang sama, meskipun dalam posisi yang jauh berbeda. Mira kembali menatap layar komputernya, jari-jarinya menyentuh mouse tanpa tujuan. Di dalam dirinya, badai kecil mulai berkumpul. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia temukan, tapi belum tahu dari mana memulainya. Ia ingin mempercayai Arga sepenuhnya, seperti ia selalu lakukan. Tapi apakah perasaan ini hanya paranoia? Ataukah hati wanita sebenarnya lebih tajam daripada data dan laporan? Di luar ruangan, Arga memasuki kantor dengan senyum menawan dan langkah penuh percaya diri. Seolah tak ada yang berubah, seolah dunia mereka tetap sempurna seperti dulu. Tapi di balik senyum Mira saat menyambutnya, ada satu hal yang mulai retak. Kepercayaan yang dulu dibangun dengan cinta. Dan dari celah-celah retakan itu, cahaya kebenaran yang pahit perlahan bersiap untuk menyorot. Tapi siapa sangka, cahaya itu justru datang bukan dari auditor, bukan dari penasihat hukum, bukan pula dari dewan direksi, melainkan dari seseorang yang tak pernah dihitung keberadaannya oleh orang-orang di lantai atas. Bram, si office boy yang nyaris tak bersuara. Bram bukanlah sosok yang menonjol. Ia datang pagi-pagi sebelum kebanyakan karyawan masuk kantor, menyapu, mengelap kaca, merapikan berkas-berkas rapat, lalu sibuk ke sana kemari membawa kopi dan map. Rambutnya disisir seadanya, seragamnya tak pernah mewah, dan sepatu hitam yang dikenakannya sudah memudar warnanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, Bram menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ketajaman pengamatan, kejujuran yang bersih, dan sebuah masa lalu yang diam-diam menyentuh hidup Mira. Ia mengingat Mira Salsabila sejak SMA. Gadis paling pintar dan populer, cucu pendiri yayasan sekolah, dan sudah terlihat berbeda sejak bangku kelas 10. Mira adalah angin yang melintas di taman sekolah, tak tersentuh, hanya bisa diamati dari jauh. Bram sendiri, anak tukang jahit yang tinggal di gang sempit belakang pasar, duduk di bangku belakang dan tak pernah bersuara. Dunia mereka terlalu berbeda untuk sekadar bersinggungan. Tapi hari-hari itu terekam kuat di kepala Bram, dan pertemuan kembali di perusahaan Mira seperti memutar kembali masa lalu, meski Mira sendiri tak pernah menyadarinya sampai beberapa waktu lalu. Tahun-tahun bekerja sebagai OB membuat Bram hafal hampir semua wajah dan kebiasaan orang-orang kantor, termasuk Arga. Awalnya Bram hanya mencatat hal-hal kecil. Misalnya, frekuensi Arga memesan mobil operasional untuk perjalanan luar kota semakin sering, namun tidak sebanding dengan laporan kerja yang ia buat. Lalu,
Bram menyadari Arga sering meminta amplop, coklat dari bagian logistik dan memintanya langsung, tidak melalui admin seperti biasa. Sesekali, ia juga mendengar obrolan dari dalam ruang Arga ketika sedang mengantar kopi, sebuah nama wanita yang tidak asing disebut lebih dari sekali, dengan nada yang terlalu pribadi untuk urusan pekerjaan. Bram tidak bodoh. Ia tahu dirinya hanya office boy, tapi ia juga punya akal dan rasa ingin tahu. Perlahan, ia mulai menyimpan catatan kecil, tanggal, kejadian, nama. Ia tidak pernah berniat mengusik atau ikut campur, tapi setiap kali melihat Mira lewat dengan senyum yang tetap hangat pada semua orang, termasuk pada suaminya yang diam-diam bermain api, hatinya seperti diiris. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Bram sedang lembur, membantu staf kebersihan yang kekurangan orang. Gedung sudah sepi, hanya lampu-lampu redup yang menyala di lorong utama dan 1-2 ruangan masih terang. Salah satunya adalah ruang kerja Arga. Bram sempat hendak masuk untuk mengelap meja ketika ia melihat Arga terburu-buru keluar sambil menenteng tas kulit besar dan menutup pintu tanpa menyadari bahwa flash disk kecil berwarna hitam terjatuh di lantai. Bram memungutnya tanpa banyak berpikir dan berniat mengembalikan keesokan paginya. Namun malam itu, rasa penasaran mengalahkan niat baik. Flash disk itu tidak terkunci. Dan saat Bram mencolokkannya ke komputer lama di ruang OB, apa yang ia lihat membuat dadanya sesak. Di dalamnya tersimpan sejumlah dokumen pengeluaran pribadi yang disamarkan dalam laporan resmi, foto-foto mesra, Arga bersama wanita lain di berbagai kota, serta salinan surat nikah dengan cap gua di sebuah daerah di luar kota. Bukan hanya perselingkuhan, tapi pernikahan siri, legal dalam dokumen, namun tersembunyi dalam niat. Bram terdiam lama, tangannya gemetar, napasnya berat. Ia menatap layar komputer dengan perasaan campur aduk, marah, bingung, sedih. Tapi yang paling menonjol adalah kegelisahan. Haruskah ia mengatakan ini pada Mira? Ia tahu risiko membuka mulut. Arga adalah suami pemilik perusahaan. Bisa jadi ia dituduh memata-matai, bahkan difitnah mencuri data. Tapi diam saja pun rasanya seperti mengkhianati seseorang yang selalu memperlakukannya dengan hormat. Mira tidak pernah memandangnya rendah. Bahkan, ketika sebagian staf memanggil Bram dengan nada kasar, Mira tetap menyapanya dengan nama lengkap dan memberi senyum tulus. Itu bukan sesuatu yang mudah Bram abaikan. Keesokan harinya, Bram menyimpan flash disk itu dalam laci besi kecil di ruangannya. Ia tidak langsung menyerahkannya, tidak pula menghapus isinya, tapi ia mulai memperhatikan gerak-gerik Arga dengan lebih seksama. Dan dalam waktu singkat, semakin banyak teka-teki terjawab. Ternyata, wanita itu bukan hanya sekadar simpanan. Ia sering ikut dalam perjalanan Arga, bahkan pernah menginap di hotel yang dipesan melalui akun perusahaan. Parahnya lagi, beberapa pengeluaran pribadi Arga dialihkan ke nama perusahaan rekanan fiktif. Sebuah penipuan yang nyaris tak terdeteksi karena jumlahnya kecil tapi konsisten. Di tengah semua itu, Mira tetap menjalani hidupnya dengan ketegaran. Ia menyambut semua staf dengan senyum, menjalankan rapat dengan profesional, dan menaruh tangan penuh pada kepercayaan yang perlahan ternyata mulai dikikis dari dalam. Bram merasa dadanya semakin berat setiap melihat Mira duduk berdampingan dengan Arga dalam rapat, sementara ia tahu rahasia yang mengintai di balik jas mahal dan senyum menawan suami Mira itu. Sampai pada suatu siang, ketika Mira menghampirinya di pantry. "Bram, kamu masih ingat kita satu sekolah dulu?" tanya Mira sambil menuang kopi ke dalam cangkir putihnya. Suaranya lembut, penuh nostalgia. Bram tersentak. Ia tidak menyangka Mira akan mengingat hal itu. "Iya, Bu, saya duduk di belakang ya biasanya," jawabnya kikuk. Mira tersenyum. "Kamu selalu duduk dekat jendela, kan? Dulu kamu pernah bantu angkat ember cat waktu kelas kita kebagian tugas bersih-bersih." Bram hanya mengangguk, menyembunyikan gugup dan haru dalam senyumnya. "Dari dulu kamu memang suka bantu orang." "Ya?" lanjut Mira. Matanya jernih menatap wajah Bram. Dan saat itulah Bram tahu, ia tak bisa diam lebih lama. Ia tak sanggup membiarkan Mira terus hidup dalam bayang ilusi,
Sementara ia sendiri menggenggam kunci dari kenyataan yang selama ini disembunyikan. Dengan hati yang memberontak, Bram menatap Mira. Dan dalam benaknya, ia bersumpah. Ia akan mengatakan semuanya, meskipun itu berarti kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin dihukum. Kebenaran harus disampaikan. Bukan demi kebanggaan, tapi demi kejujuran dan rasa hormat yang telah Mira berikan padanya, yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Namun, Bram tahu, membuka sebuah rahasia ibarat melempar batu ke danau yang tenang. Riaknya tak berhenti pada permukaan saja. Ia menggema ke dasar, mengguncang hal-hal yang selama ini tersembunyi. Maka malam itu, sepulang kerja, Bram duduk termenung di kamar kos sempitnya. Dindingnya tipis, kipas angin tua menggerung pelan di langit-langit. Awas hanya cahaya dari laptop tua yang menerangi wajahnya. Flash disk hitam itu masih ia genggam. Ia sudah menyalin isinya ke folder tersembunyi di laptop. Bukan untuk menyimpan rahasia, tapi berjaga jika hal buruk terjadi. Ia tahu Mira adalah orang yang rasional, tapi Arga, lelaki itu punya banyak wajah. Di ruang rapat, ia adalah CEO karismatik. Di depan publik, ia suami teladan. Namun dalam dokumen dan foto-foto ini, ia tak lebih dari seorang pembohong yang lihai menyamarkan pengkhianatan di balik angka dan senyum. Pagi berikutnya, Bram datang lebih awal. Ia menyiapkan semua seperti biasa, menyeduh kopi, membersihkan ruang kerja Mira, merapikan arsip. Tapi ada yang berbeda dalam cara ia bergerak, lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah tiap langkahnya sedang menghitung waktu yang tepat untuk menjatuhkan kebenaran. Ia tidak ingin gegabah. Yang ia bawa bukan sekadar informasi, tapi bom waktu yang bisa menghancurkan reputasi, pernikahan, dan mungkin bahkan fondasi perusahaan. Kesempatan datang tak lama kemudian. Mira memintanya mengantar beberapa berkas ke ruang kerjanya. Saat itu belum jam kantor dimulai, suasana masih tenang, dan hanya suara lift yang sesekali berdenting memecah kesunyian. Bram masuk dengan map di tangan dan berdiri sejenak di depan meja Mira. Wanita itu sedang membaca sesuatu, tapi menyadari kehadirannya. Ia mengangkat kepala. "Terima kasih, Bram," ucapnya seperti biasa, ramah dan tulus. Bram menggenggam ujung map, menahan diri sejenak, lalu berkata, "Bu Mira, maaf, saya mau bicara sesuatu penting. Kalau ibu berkenan." Nada suaranya membuat Mira terdiam. Ia menatap Bram, mencoba membaca ekspresi yang tampak lebih serius dari biasanya. "Silakan, duduk," kata Mira pelan. "Ada apa?" Bram duduk, tubuhnya kaku, kedua tangan saling menggenggam di pangkuan. Dia merdauda, lalu menarik napas panjang. "Saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini, Bu. Tapi saya kerja di sini, saya lihat banyak hal. Saya nggak pernah ikut campur. Tapi ini soal Pak Arga." Mira menajamkan mata. "Apa maksudmu?" Bram tak menjawab dengan kata-kata. Ia memasukkan tangannya ke dalam tas kecil yang selalu ia bawa, lalu mengeluarkan flash disk hitam. Tangannya gemetar saat ia menyodorkannya ke Mira. "Ini, ada hal-hal yang ibu harus tahu. Tolong jangan tanya dulu saya dapat dari mana. Tapi semua ada di situ. Bukti. Lengkap," katanya, suaranya nyaris bergetar. Mira mengambil flash disk itu. Dengan alis berkerut, tatapannya bergeser dari benda kecil itu ke wajah Bram, mencari jejak kebohongan, tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan dan rasa bersalah yang dalam. "Apa yang saya lihat di dalamnya?" tanya Mira, tenang. Bram menunduk. "Kebenaran, Bu. Mungkin menyakitkan. Tapi ibu berhak tahu." Seketika ruangan terasa dingin. Mira tidak langsung menyalakan komputer. Ia hanya menggenggam flash disk itu, diam dalam pikirannya yang berputar. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi tatapan Bram tidak menyiratkan keinginan untuk menjatuhkan siapapun, hanya keinginan untuk melindungi. Setelah Bram keluar ruangan, Mira terkunci dalam ruang sunyi yang seakan memekakkan telinga. Ia menyalakan komputernya, memasukkan flash disk itu, dan membuka file demi file. Setiap klik mengungkap satu lapisan kebohongan yang lebih dalam.
foto-foto Arga dengan wanita muda berambut panjang di sebuah restoran mewah di Bandung, stroke hotel atas nama perusahaan, surat nikah siri dengan stempel resmi, hingga transfer bank dengan nominal yang konsisten setiap bulannya ke rekening pribadi atas nama wanita itu. Jantung Mira berdegup kencang. Tangannya bergetar saat ia membuka satu foto terakhir. Arga mencium kening wanita itu di depan sebuah rumah bergaya minimalis yang tertulis "Rumah Kita" di plakat depan pintu. Tak ada keraguan lagi, ini bukan hanya perselingkuhan, ini kehidupan Shoganda. Dan ia, Mira Salsabila, telah dibohongi selama bertahun-tahun. Dalam detik itu, seisi dunia runtuh di kepalanya. Namun bukan Mira Salsabila namanya jika ia langsung jatuh dan hancur. Ia menutup file itu dengan tenang, menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia memandang keluar jendela, ke arah kota yang kini terasa asing. Ada luka, tentu, tapi juga ada bara. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai pemimpin yang mempercayakan posisi penting kepada pria yang ternyata punya agenda tersembunyi. Hari itu, Mira menjalani sisa kegiatan dengan sikap profesional seperti biasa. Tapi dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Ia tidak akan meledak, tidak akan marah tanpa arah. Ia tahu, kehancuran rumah tangganya bukan hanya urusan pribadi. Ini menyangkut reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan harga diri keluarganya. Dan, di tengah badai kecil yang mulai mengamuk di dalam dirinya, Mira tahu satu hal. Langkah pertama menuju kebenaran telah ia ambil. Semua itu berkat seorang OB yang tak banyak bicara, namun membawa cahaya di saat semua orang memilih membiarkan kegelapan. Di meja kerjanya, ia kembali melihat flash disk itu. Sekilas terlintas wajah Bram, penuh kerendahan hati, namun membawa ketegasan yang tak biasa. Bukan hanya jejak Arga yang kini mulai terlihat, tapi juga jejak baru yang mulai muncul. Jejak kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan yang datang dari tempat tak terduga. Dan dari sana, Mira tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Di luar jendela, langit Jakarta tampak kelabu. Awan menggantung seperti pertanda badai yang belum turun. Tapi di dalam ruangannya, badai itu sudah mulai membentuk pusaran di hati Mira. Meski wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap tersungging setiap kali bertemu karyawan lain di koridor, dalam benaknya telah tumbuh keputusan yang tidak bisa ditunda. Jadi harus menghadapi Arga. Tapi bukan dengan kemarahan. Mira ingin menaklukkan kebenaran dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Hari itu, ia bekerja seperti biasa. Rapat dengan manajer divisi, menandatangani beberapa persetujuan pengadaan, dan mengadakan conference call dengan klien luar negeri. Tak satu pun dari mereka yang bisa menebak bahwa di balik sorot matanya yang tenang, Mira sedang menahan amarah yang mendidih pelan-pelan. Ia tak ingin bereaksi seperti wanita yang cemburu buta. Ia ingin menjadi pemimpin yang bisa menyusun strategi dan mengeksekusinya dengan elegan. Setelah jam kantor berakhir, Mira tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk di ruangannya, menyalakan kembali laptopnya, dan mulai membuat folder baru di desktop. Investigasi Arga. Ia mulai mengatur semua bukti yang didapat dari Bram. Dokumen, keuangan ia bandingkan dengan laporan pengeluaran perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Ia mencatat perbedaan nominal, menganalisis nama-nama perusahaan rekanan yang ternyata fiktif, dan menghubungkan titik-titik kecil yang selama ini tampak wajar. Mira menemukan satu benang merah yang mengejutkannya. Wanita yang dinikahi secara siri oleh Arga juga terdaftar sebagai pemilik perusahaan rekanan yang mendapat beberapa proyek outsourcing dari perusahaan mereka. Nilainya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mencurigai adanya skema pencucian uang kecil-kecilan. Arga bukan hanya berkhianat secara pribadi, tapi telah merusak kepercayaan dan integritas perusahaan keluarga. Dengan hati yang berat, Mira memutuskan untuk bertemu langsung dengan 2 divisi kunci, audit internal dan keuangan. Tapi ia tidak mengungkap semuanya sekaligus. Ia hanya meminta mereka menyusun ulang audit tahunan untuk 2 tahun terakhir, dengan alasan ingin merapikan data lama. Ia tahu, membuka kebenaran tidak bisa sembrono. Butuh waktu, bukti lengkap,
dan strategi yang matang. Di rumah, Mira menatap Arga seperti biasanya. Ia tidak langsung membentaknya, tidak juga menunjukkan bahwa ia tahu segalanya. Justru sebaliknya, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Arga sempat mencium keningnya, menanyakan bagaimana hari kerjanya, dan Mira membalasnya dengan senyuman samar. "Capek, tapi berjalan lancar," jawab Mira ringan, seolah hatinya tidak dihantui kebusukan yang perlahan ia kupas lapis demi lapis. Ia memperhatikan cara Arga menyantap makan malam, cara ia berbicara, santai, bahkan sesekali tertawa saat membicarakan rencana ekspansi perusahaan ke Bali. Seandainya Mira tidak tahu kenyataan yang sebenarnya, ia mungkin akan kembali tenggelam dalam rasa percaya yang buta. Tapi sekarang, setiap kata yang keluar dari mulut Arga terasa seperti pisau yang menyayat lebih dalam. Ia berbicara tentang masa depan bersama, padahal diam-diam sudah membangun kehidupan lain di belakang punggungnya. Malam itu, setelah Arga tertidur, Mira turun ke lantai bawah dan duduk sendirian di ruang baca. Cahaya lampu meja menyinari wajahnya yang kini penuh tekad. Ia membuka catatan kecil yang berisi tanggal, nama, transaksi, dan indikasi kecurangan. Ia tahu waktunya akan tiba, saat semua ini harus dibawa ke meja direksi. Tapi ia tidak bisa sendiri. Keesokan paginya, Mira memanggil Bram ke ruangannya. Tak banyak kata yang mereka ucapkan di awal. Tapi tatapan Mira kini penuh makna. "Terima kasih," ucapnya akhirnya. "Karena kamu, saya bisa melihat dengan jelas." Bram menunduk. "Saya cuman nggak tega, Bu. Saya tahu ibu orang baik. Nggak adil kalau terus dibohongi." Mira mengangguk pelan. "Saya butuh bantuanmu, Bram. Bukan hanya sebagai saksi, tapi juga sebagai seseorang yang tahu apa yang terjadi di balik layar. Kamu mungkin cuma OB di mata mereka. Tapi buat saya, kamu adalah orang yang bisa dipercaya." Bram menatap Mira. Wajahnya bingung tapi juga tersentuh. "Saya siap bantu, Bu. Apapun." Mira tersenyum, kali ini dengan ketegasan. "Kita mulai dari pengumpulan data. Aku ingin kamu tetap seperti biasa, jangan menarik perhatian. Tapi kalau ada hal-hal mencurigakan lagi, catat. Laporkan ke saya langsung. Kita harus kuatkan semua bukti sebelum saya bawa ini ke rapat direksi." Hari-hari selanjutnya, Mira menjalani hidup dengan dua wajah. Di satu sisi, ia tetap tampil sebagai pemimpin perusahaan yang tangguh dan istri yang setia. Di sisi lain, ia adalah detektif yang menyusun setiap puzzle pengkhianatan. Tak mudah, tentu. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk atau menangis pelan di dalam kamar mandi agar tak terdengar oleh siapapun. Namun satu hal yang membuat Mira tetap teguh adalah kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Ada Bram yang setia membantu. Ada tim audit yang perlahan menyadari ada sesuatu yang ganjil dalam laporan keuangan lama. Dan yang paling penting, ada dirinya sendiri. Mira yang dulu pernah rapuh karena cinta, tapi kini perlahan membentuk diri menjadi wanita yang lebih kuat karena luka. Suatu sore, Mira berdiri di depan cermin di ruang ganti direksi. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah lelah, mata tajam, dan senyum yang perlahan kembali tumbuh. "Kamu tidak hancur," bisiknya pada diri sendiri. "Kamu baru saja bangkit." Dan senyum itu, yang dulu tulus karena cinta, kini mulai mengandung makna. Baruin ketegaran. Hari demi hari berlalu, dan Mira tak lagi ragu pada langkahnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Semua bukti yang dikumpulkannya selama 2 minggu terakhir kini sudah lengkap. Audit ulang yang menunjukkan kebocoran dana, daftar perusahaan rekanan fiktif, transaksi mencurigakan, dan tentu saja dokumen nikah. Siri Arga yang sudah ia salin ke format digital. Semua terang benderang. Kini hanya soal waktu dan tempat untuk menyampaikannya. Dan Mira sudah memilih. Rapat direksi bulanan. Rapat itu selalu digelar setiap hari Senin pertama awal bulan. Anggota direksi, komisaris, dan beberapa pemegang saham utama akan duduk dalam satu ruangan, membahas laporan keuangan, strategi bisnis, dan agenda perusahaan ke depan. Biasanya, rapat berlangsung formal dan datar. Tapi kali ini, Mira bersiap mengubahnya menjadi medan konfrontasi yang anggun tapi mematikan.
Mira mempersiapkan presentasinya dengan cermat. Tak ada satupun kata emosional dalam slide yang ia buat. Semua dingin, bersumber dari data dan fakta. Ia bahkan meminta bagian legal untuk standby tanpa menjelaskan alasan. Hanya memberi instruksi bahwa mereka mungkin akan dibutuhkan segera. Ia tahu ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Ini sudah menyangkut pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan potensi kerugian perusahaan. Pagi itu, langit cerah, seolah tak menyangka akan menjadi saksi hari paling panas dalam sejarah internal perusahaan keluarga Salsabila Group. Mira mengenakan setelan jas krem gading dengan potongan tegas. Rambutnya disanggul rapi. Tak ada keraguan dalam langkahnya saat ia berjalan menuju ruang rapat eksekutif lantai 8. Di dalam, Arga sudah duduk di kursinya, tampak tenang seperti biasa. Ia menyapa Mira dengan senyum kecil, yang kini hanya terasa seperti topeng. Mira membalasnya dengan anggukan singkat, lalu duduk di kursi pimpinan. Di kanan kirinya, para direksi mulai membuka laptop dan agenda. Rapat dimulai dengan laporan biasa, perkembangan divisi marketing, analisis tren pasar, dan paparan proyek ekspansi di kawasan industri baru. Arga bahkan memimpin salah satu presentasi, dengan percaya diri. Tak seorang pun tampak menyadari badai yang tengah mendekat. Tapi ketika giliran Mira untuk bicara, suasana ruangan berubah perlahan. "Terima kasih atas semua laporan yang sudah disampaikan," ucap Mira sambil berdiri. "Sekarang saya minta waktu 20 menit untuk membahas satu topik tambahan. Ini penting dan menyangkut integritas perusahaan." Beberapa direksi saling berpandangan. Arga sempat menatap Mira dengan dahi berkerut, tapi tetap tenang. Ia bersandar di kursinya, yakin bahwa semua ini hanya evaluasi rutin seperti biasanya. Tapi detik berikutnya, layar proyektor menampilkan data yang membuatnya diam membeku. "Selama 2 tahun terakhir," ujar Mira tenang, "terdapat kebocoran dana pada beberapa proyek outsourcing. Total kerugian sementara terdeteksi sebesar 2,7 miliar rupiah." Ruang rapat senyap. Sumber kebocoran berasal dari transaksi kepada 3 perusahaan rekanan yang ternyata tidak memiliki kantor fisik, tidak terdaftar dalam basis data publik, dan memiliki hubungan personal dengan salah satu pimpinan di perusahaan kita. Kini Arga mulai gelisah. Ia menggoyangkan kakinya di bawah meja, menatap Mira dengan campuran bingung dan tegang. "Nama pemilik utama dari perusahaan rekanan tersebut," lanjut Mira. Suaranya masih datar. "Tercatat sebagai Dinda Ayu Rakmawati. Seorang wanita yang, berdasarkan dokumen berikut ini, terikat hubungan pernikahan secara siri dengan saudara Arga Wibowo, CEO kita saat ini." Mata semua orang kini tertuju pada Arga. Ada keheningan yang berat, seperti waktu yang berhenti sesaat. Wajah Arga berubah pucat. Ia membuka mulut, hendak berbicara, namun Mira mengangkat tangannya pelan. "Saya belum selesai," ucapnya tenang, namun tegas. Ia menekan tombol remote dan layar berganti menjadi beberapa bukti transfer, foto bersama, dan surat nikah siri yang telah diverifikasi oleh bagian legal. "Saya tidak akan membahas sisi personal dari hubungan ini karena itu bukan ranah perusahaan. Tapi ketika hubungan tersebut menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran etik, maka saya tidak bisa diam." Salah satu komisaris mengetuk meja. "Apakah Anda sudah menyiapkan langkah hukum?" Mira mengangguk. "Sudah. Divisi hukum telah menerima semua dokumen. Dan saya, sebagai pemilik saham mayoritas sekaligus presiden komisaris, mengajukan mosi pemberhentian Arga Wibowo dari jabatannya sebagai CEO efektif per hari ini." Suara bergema memenuhi ruangan. Tak ada yang berani menyela. Arga bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam. "Mira, kamu nggak bisa seenaknya begini. Ini pencemaran nama baik." Mira menatapnya lurus. "Saya tidak mencemarkan apapun. Ini data, fakta, dan tanggung jawab. Ini fitnah." Arga berseru, tapi tak ada satu pun yang menyahut. Bahkan 2 direksi yang dikenal dekat dengannya hanya menunduk, enggan terlibat. "Silakan, tempuh jalur hukum jika merasa dirugikan," ucap Mira datar.
Tapi kamu harus keluar dari ruang ini sekarang. Keputusan ini sudah dicatat dan sesuai dengan akta pendirian perusahaan, saya memiliki wewenang penuh untuk memecat CEO dalam kondisi darurat etik. Security dipanggil. Tak dengan kekerasan, tapi cukup sebagai isyarat bahwa keputusan tak bisa ditawar. Arga berdiri kaku, tak percaya. Dunia yang selama ini ia kuasai ambruk dalam sekejap. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Ia berjalan keluar dengan langkah gontai, seolah baru saja kehilangan segalanya. Dan memang itulah yang terjadi. Setelah pintu tertutup di belakangnya, Mira duduk kembali. Ia menarik napas panjang. Saya minta kerja sama semua pihak untuk menjaga transisi ini tetap profesional. Kita akan tunjuk pelaksana tugas sementara sebelum pemilihan CEO baru. Para direksi mengangguk. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang menentang. Karena semua tahu, Mira telah menunjukkan keberanian luar biasa. Tidak hanya sebagai pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai wanita yang berdiri tegak di hadapan pengkhianatan. Hari itu, Mira tidak menangis. Tidak juga merasa lega sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal. Ia telah menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari pernikahannya, harga dirinya. Dan di luar ruang rapat, Bram berdiri menunggu. Tak berkata apa-apa. Hanya menyambut Mira dengan senyum kecil. Senyum yang bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menghormati keberanian. Itulah yang Mira lihat pada wajah Bram saat ia melangkah keluar dari ruang rapat setelah mencopot jabatan suaminya sendiri. Dalam diam Bram, Mira merasakan ketulusan yang tidak ia temukan dalam puluhan rapat dan ratusan interaksi bisnis bertahun-tahun ini. Ketulusan yang tidak berpura-pura. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Mira merasa tidak benar-benar sendiri. Namun keberanian menghadapi Arga di ruang rapat belum sebanding dengan keberanian yang harus ia kumpulkan untuk menghadapi satu tahap berikutnya, perceraian. 2 hari setelah rapat itu, Mira mengunci diri di ruang kerja di rumahnya. Di atas meja, tergeletak map coklat berisi dokumen gugatan cerai yang telah disiapkan oleh pengacara pribadi keluarga sejak Mira mengutarakan keinginannya seminggu sebelumnya. Map itu sudah ditandatangani pihak pengacara dan tinggal ditandatangani olehnya. Tapi tangan Mira bergetar. Ia menatap map itu seperti menatap kenangan yang akan segera ia musnahkan. Di balik kertas-kertas hukum yang tegas itu, ada tahun-tahun penuh tawa, canda, harapan, dan pelukan yang dulu terasa paling aman. Mira memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan Arga yang memeluknya di malam ulang tahunnya, yang menggenggam tangannya saat ibunya meninggal, atau yang dulu menatapnya dengan kekaguman saat ia pertama kali dilantik sebagai direktur utama. Namun kini semua itu telah runtuh, dan bukan karena waktu, tapi karena pengkhianatan yang disengaja. Dengan tarikan napas panjang, Mira mengambil pena dan menandatangani dokumen itu satu persatu. Tangannya tetap bergetar, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena luka yang mendalam. Setiap guratan tanda tangan adalah simbol keberanian, bukan kebencian. Ia tidak membenci Arga, ia hanya tidak bisa lagi mempercayainya. Dan cinta tanpa kepercayaan hanya akan menjadi penjara bagi jiwa yang merdeka. Beberapa jam kemudian, pengacaranya datang untuk mengambil dokumen dan segera mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama. Proses hukum dimulai. Tidak akan singkat, tidak akan mudah. Tapi Mira tahu, keputusan ini adalah jalan untuk menyembuhkan luka yang tak bisa diabaikan. Di hari berikutnya, berita tentang pemberhentian Arga dan gugatan cerai Mira mulai menyebar. Tidak hanya di kalangan internal perusahaan, tapi juga di media bisnis dan sosialita Jakarta. Nama mereka berdua muncul di berbagai portal berita. CEO dipecat setelah terbukti lakukan skandal nikah siri dan penyalahgunaan dana. Pewaris Salsabila Group gugat cerai suami. Ini alasannya. Telepon Mira tidak berhenti berdering. Dari wartawan, kenalan lama, rekan bisnis, bahkan sahabat-sahabat yang dulu menjauh saat ia naik ke puncak jabatan. Mereka mendadak hadir kembali, pura-pura peduli, pura-pura bersimpati. Tapi Mira sudah terlalu lelah untuk basa-basi.
Ia hanya membalas seperlunya dan memilih menutup diri sementara dari hiruk-pikuk luar. Yang paling sulit adalah menghadapi keluarga. Meskipun almarhum orang tua Mira telah tiada, beberapa kerabat dekat masih aktif dalam perusahaan, termasuk 2 orang pamannya dan sepupunya yang pernah menyuarakan ketidaksukaan mereka pada Arga sejak awal. Bukan karena iri, tapi karena mereka curiga pada sikapnya yang terlalu licin, terlalu sempurna di luar, tapi kosong di dalam. Mira mengundang mereka makan malam di rumah besar warisan keluarganya. Meja makan panjang itu, yang dulu dipenuhi tawa keluarga, kini dipenuhi ketegangan dan keheningan. "Jadi, semua sudah kamu pastikan sendiri?" tanya Paman Daryatmo sambil menyesap kopi hitamnya. Mira mengangguk. "Saya takkan melangkah sejauh ini kalau tidak ada bukti yang kuat, Paman." Pamannya menatap Mira lama sebelum akhirnya meletakkan cangkirnya. "Ayahmu pasti bangga kalau bisa lihat kamu sekarang. Tegas, tapi tetap menjaga martabat." Ucapan itu membuat dada Mira sesak. Ia hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu nggak salah, Nak," ujar sepupunya, Yuni, pelan. "Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Kamu cuma menyelamatkan dirimu." Malam itu, Mira merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia tahu ia tidak akan menempuh semua ini sendirian. Ada keluarga yang mendukung, ada tim yang masih percaya padanya, dan ada satu sosok sederhana yang entah kenapa semakin sering muncul di benaknya. Bram. Bram tidak pernah bertanya macam-macam. Tidak juga mencoba mengambil keuntungan dari kedekatan yang kini semakin terasa. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa, tetap menyapu lantai kantor dengan semangat, tetap menyapa semua orang dengan senyum hangatnya. Tapi setiap kali Mira menatapnya, ia merasa ada kedamaian yang tak bisa ia jelaskan. Seperti rumah yang baru. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Mira sengaja memanggil Bram ke ruangannya. "Boleh saya tanya sesuatu, Bram?" ujarnya setelah membiarkan hening beberapa saat. "Boleh, Bu," jawab Bram lembut. "Kenapa kamu bantu saya? Maksudku, kamu bisa saja diam, tapi kamu pilih berdiri di samping saya." Bram menunduk sebentar sebelum menjawab. "Dulu waktu SMA, Ibu pernah belain saya waktu saya diolok-olok anak-anak karena saya jualan gorengan di parkiran. Ibu bilang ke mereka, 'Yang hina pekerjaan orang biasanya nggak punya hati.' Sejak itu saya selalu ingat." Mira tertegun. Ia hampir lupa kejadian itu. "Saya nggak bisa balas apa-apa waktu itu, Bu. Tapi sekarang, kalau saya bisa bantu Ibu walau cuma sedikit, saya senang. Saya cuma pengen Ibu bahagia lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Mira menangis. Tapi kali ini bukan karena terluka, melainkan karena tersentuh. Sementara air mata Mira jatuh di ruang kerjanya, menyucikan luka yang perlahan mulai sembuh. Di tempat lain, seorang pria duduk sendiri dalam keheningan malam, dikelilingi oleh dinding dingin apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara emas, sunyi, dingin, dan memuakan. Arga Wibowo menatap kosong ke arah jendela yang memamerkan pemandangan Jakarta dari ketinggian lantai 29. Namun gemerlap lampu kota itu tak lagi bisa menutupi kekosongan yang membuncah dalam hatinya. Tangannya yang dulu lincah memegang remote rapat, kini hanya menggenggam segelas whisky murah yang tinggal setengah. Bukan lagi minuman mahal yang biasa ia nikmati dalam acara gala dinner, tapi sisa botol lama yang terselip di lemari dapur. Bahkan selera glamornya kini terpaksa bersanding dengan keterpurukan. Sudah 3 minggu sejak Mira mengumumkan pemecatan dan menggugat cerai dirinya. Sejak itu pula Arga hidup dalam pusaran keterasingan. Semua yang dulu memujanya mendadak menjauh. Rekan bisnis yang dulu bersalaman hangat kini hanya membalas sapanya dengan anggukan dingin. Para wanita yang dulu berlomba mencuri perhatiannya kini tak lagi menjawab pesannya. Bahkan Dinda, wanita yang dinikahinya secara siri, telah meninggalkannya begitu tahu bahwa Arga benar-benar kehilangan jabatan dan harta. "Masa depan kita?" tanya Arga dengan suara berat pada malam terakhir. Dinda datang ke apartemennya. "Masa depan kita hancur begitu kamu nggak punya kuasa lagi," jawab Dinda, tanpa rasa bersalah. "Aku nggak mau hidup susah bareng kamu, Mas. Maaf." Setelah itu Dinda pergi.
meninggalkan jejak parfum mahal dan luka baru di hati Arga. Wanita yang selama ini ia puja diam-diam, ia beri apartemen, ia limpahi dengan segala kenyamanan, ternyata hanya bertahan selama ada kekuasaan. Dan kini, ketika semua itu runtuh, cinta pun ikut musnah. Arga menatap ponselnya yang sepi. Tidak ada panggilan dari siapapun. Ia mencoba menghubungi adik perempuannya, satu-satunya keluarga yang masih ia harapkan peduli. Tapi panggilannya tak dijawab. Chatnya dibaca tapi tidak dibalas. Ia menghubungi dua sahabat karibnya yang dulu sering ia traktir makan malam mewah, liburan ke luar negeri. Namun semuanya menolak bertemu dengan berbagai alasan klise. Sedang sibuk, di luar kota, ada urusan keluarga. Tiba-tiba ia merasa seperti hantu yang berkeliaran di tengah dunia yang pernah ia kuasai. Ketika seseorang berada di puncak, dunia serasa miliknya. Tapi saat terjatuh, bahkan bayangannya pun enggan menyapa. Arga, yang dulu dielu-elukan sebagai menantu idaman keluarga Salsabila, kini hanya pria pengangguran dengan reputasi busuk, uang yang menipis, dan nama yang dikaitkan dengan skandal memalukan. Ia masih mencoba menghubungi Mira. Beberapa kali ia mengirim pesan panjang, kadang dengan nada memohon, kadang dengan emosi, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Mira karena tidak memahami posisinya. Tapi Mira tak pernah membalas satu pun. Pintu yang dulu terbuka baginya selebar mungkin, kini tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Bahkan anak kunci pun sudah dibuang ke jurang. Suatu siang, Arga nekat datang ke kantor. Ia memakai jas biru tua, meski agak lusuh, dan berdiri tegap di depan resepsionis seperti dulu. Tapi kali ini, pandangan mata para karyawan menusuk seperti pisau. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada sapaan hormat, hanya tatapan aneh dan bisik-bisik yang membuat Arga ingin menghilang. Security mendekatinya dengan hati-hati. "Maaf Pak Arga, sesuai instruksi, Bapak sudah tidak diperkenankan masuk area kantor tanpa izin tertulis." Arga mencengkeram gagang, pintu kaca otomatis. "Saya mau bicara dengan Mira, ini urgen." "Maaf Pak, Ibu Mira sedang tidak bisa ditemui." Beritahu dia, "Saya suaminya." Security menunduk sebentar. "Maaf Pak, saat ini Bapak sedang dalam proses perceraian. Tolong, jangan buat keributan." Dengan wajah merah padam, Arga mundur. Ia tidak ingin dipermalukan lebih jauh, tapi langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bahkan tempat yang dulu ia kuasai seakan menolak keberadaannya kini. Dalam perjalanan pulang, Arga duduk di taman kota, sendirian. Hanya ditemani suara, lalu lintas dan langkah kaki orang-orang yang lewat tanpa mengenalnya. Dulu ia berjalan dengan mobil dinas, disopiri, diantar kemanapun. Kini ia bahkan tak tahu siapa yang bisa ia ajak bicara. Kesendiriannya menjadi teman paling setia. Ia membuka ponsel, membuka galeri foto. Satu persatu kenangan bersama Mira muncul. Senyum Mira yang polos, matanya yang teduh saat mereka pertama kali berlibur ke Ubud. Mira yang memeluknya dari belakang saat ulang tahunnya ke-35. Mira yang menangis bahagia saat ia mengatakan ingin punya anak. Ia menyesal. Tapi penyesalan datang terlambat. Ia terlalu rakus, terlalu ingin punya segalanya. Seolah Mira tidak cukup, seolah cinta yang tulus harus dibarengi petualangan lain. Dan kini, saat semua itu hilang, yang tersisa hanya kehampaan. Di malam itu, untuk pertama kalinya Arga benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan jabatan, bukan karena ditinggal Dinda, tapi karena ia sadar, orang yang paling mencintainya tanpa syarat telah ia khianati paling dalam. Dan dia tahu, tidak akan pernah bisa kembali. Sementara di sisi lain kehidupan, sebuah pintu justru mulai terbuka bagi seseorang yang tak pernah menyangka akan berada sejauh ini dalam lingkaran cerita besar keluarga Salsabila. Bram, lelaki sederhana dengan seragam office boy yang dulu hanya jadi bayang-bayang tak terlihat di koridor perusahaan, kini perlahan berdiri di bawah sorot cahaya yang mulai menghangatkannya. Sejak peristiwa pengungkapan skandal Arga, Bram tidak pernah berniat menonjolkan diri. Ia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, membersihkan ruang rapat, mengisi ulang galon, mengantar dokumen ke ruang direksi.
Tapi setiap tatapan yang diarahkan padanya kini berbeda. Tidak lagi penuh cemooh atau rasa iba, justru penuh penghargaan. Ia yang selama ini dianggap tak penting, ternyata memiliki peran paling penting dalam membuka mata sang pemilik perusahaan. Mira memperhatikan perubahan itu dengan tenang. Ia tak pernah memanggil Bram ke ruangannya untuk membahas jasa masa. Tapi beberapa kali ia mengajaknya bicara santai di pantry atau saat makan siang di kantin kantor. "Aku masih belum percaya kamu bisa tetap setegas itu, Bu," ucap Bram suatu hari saat mereka duduk berdua di bangku taman belakang kantor, tempat yang sepi dan jarang dilewati karyawan lain. Mira tersenyum, menatap langit Jakarta yang mulai berubah jingga. "Aku juga nggak nyangka, Bram. Tapi kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak di dalam kepura-puraan itu." Mereka terdiam, tapi keheningan itu bukan keheningan yang canggung, justru nyaman, seolah dunia memberi mereka jeda untuk saling memahami, tanpa banyak kata. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir mereka itu, Mira melakukan hal tak terduga. Ia memanggil Bram ke ruang kerjanya secara resmi. Tidak seperti biasanya, Bram datang dengan ekspresi gugup. Ia bahkan sempat melihat pantulan dirinya di kaca lift untuk memastikan seragamnya rapi. "Iya, Bu?" Bram berdiri tegak, menahan gemetar. Di lututnya, Mira mengulurkan sebuah map. "Ini, aku mau kamu ikut pelatihan internal. Kita sedang buka program pelatihan staf administrasi untuk karyawan non-manajerial. Aku sudah rekomendasikan namamu." Bram mengerutkan dahi, tak percaya. "Saya? Tapi saya cuma OB, Bu." Mira menatapnya dengan serius. "Kamu lebih dari itu, Bram. Kamu punya intuisi, kamu jujur, dan kamu peka terhadap situasi. Itu lebih penting dari sekadar titel. Pelatihan ini akan jadi awal. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku akan pertimbangkan kamu masuk ke bagian administrasi logistik." Bram menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa." "Bilang iya dulu aja. Selebihnya, kita jalani." "Sama-sama." Hari-hari berikutnya, Bram mulai menjalani pelatihan internal. Ia belajar dasar-dasar pengelolaan data, prosedur administrasi, bahkan public speaking. Meski banyak hal yang membuatnya kewalahan, Bram tidak pernah mengeluh. Ia mengisi malam harinya dengan membaca materi dan mencatat hal-hal yang tidak ia mengerti. Di siang hari, ia mulai membantu bagian gudang mengatur dokumen masuk keluar, meski masih dengan pengawasan supervisor. Beberapa staf senior awalnya mencibir, menganggap Bram hanya karyawan kasihan yang diberi kesempatan karena kedekatannya dengan bos. Tapi Bram tidak menggubris. Ia tahu, satu-satunya cara membuktikan dirinya layak adalah melalui kerja keras yang konsisten. Mira melihat semuanya. Tanpa banyak bicara, ia memperhatikan bagaimana Bram menjawab semua tugas dengan kesungguhan. Ia melihat betapa Bram tidak pernah menggunakan kedekatan mereka untuk mencari keuntungan. Bahkan ketika mereka kebetulan pulang bersamaan dan Mira menawarinya tumpangan, Bram selalu menolak halus. "Biar saya tetap di bawah, Bu. Saya nyaman di sana," katanya suatu malam sambil tersenyum. Tapi Mira tahu, sesungguhnya Bram sedang menjaga dirinya sendiri. Menjaga agar ia tidak tampak memanfaatkan situasi. Dan dari situlah justru rasa kagum Mira mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti. Pada suatu malam, Mira sedang lembur sendiri di kantor. Semua karyawan sudah pulang. Hujan turun deras di luar jendela, membasahi kaca besar ruang direksi yang mulai mengembun. Saat ia hendak membereskan dokumen untuk pulang, terdengar ketukan pelan di pintu. "Permisi, Bu. Saya lihat Ibu belum pulang. Saya buatin teh hangat ya?" Mira mengangguk pelan. "Terima kasih, Bram." Beberapa menit kemudian, Bram datang membawa cangkir teh dengan nampan kecil dari pantry. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja, lalu hendak pergi, tapi Mira menahannya. "Bram, duduk sebentar." Bram ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. "Kamu tahu?" Mira memandang keluar jendela. "Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari kehidupan yang sempurna. Pernikahan yang ideal, perusahaan yang stabil, status sosial yang tinggi.
Tapi ternyata kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana. Dari orang-orang yang tulus. Dari rasa aman. Bram tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan penuh hormat. Dan aku merasa, kamu adalah salah satu alasan kenapa aku bisa tetap berdiri sekarang. Bram tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bu, saya nggak pernah niat apa-apa. Saya cuma pengen ibu tahu bahwa ibu nggak sendirian. Mira menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum yang bukan karena kebahagiaan besar, tapi karena kelegaan kecil yang mulai tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, di ruang yang biasanya dipenuhi ketegangan bisnis, tumbuh rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Di tengah hujan malam, dua orang dari dua dunia berbeda saling memandang. Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama pernah terluka, dan kini perlahan mulai sembuh bersama. Namun luka lama tak sepenuhnya tertutup sebelum benar-benar dihadapi. Dan hari itu datang juga, pagi yang suram, dengan langit mendung menggantung di atas gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mira Salsabila melangkah turun dari mobilnya, dengan kepala tegak, mengenakan setelan abu-abu yang elegan namun sederhana, tanpa riasan berlebihan, hanya wajah tegas seorang perempuan yang siap menuntaskan bab kelam dalam hidupnya. Langkahnya mantap, namun hati di dalam dadanya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu hari ini ia akan kembali duduk berhadapan dengan orang yang pernah ia cintai sepenuh hati dan yang mengkhianatinya sedalam itu pula. Sidang perceraian pertamanya dengan Arga Wibowo. Ruang tunggu pengadilan sudah penuh ketika Mira masuk, namun kehadirannya seketika menarik perhatian. Beberapa orang menoleh, beberapa bahkan berbisik-bisik mengenalnya. Mira tak peduli. Ia hanya mencari kursi kosong, lalu duduk dengan tenang, membuka berkas dan menatapnya tanpa benar-benar membaca. Beberapa menit kemudian, Arga datang dengan Masretlan jas hitam yang sudah mulai terlihat usang, wajah sedikit lebih tirus, dan tatapan yang penuh bayangan masa lalu. Ia melirik Mira sekilas, tapi tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang terasa begitu keras di antara mereka. Sidang dimulai, Tursandwara. Hakim memanggil nama mereka, dan keduanya masuk ke ruang persidangan. Ruang itu dingin, secara harfiah dan emosional. Tiga hakim duduk di depan, sementara Mira dan Arga duduk di sisi yang berseberangan, didampingi masing-masing pengacara. Mira menarik napas pelan. Ia sudah bersiap untuk semua kemungkinan. Tapi tetap saja, saat hakim mulai membuka sidang dan mempersilakan, penggugat menjelaskan alasan perceraian, ada getar halus dalam suaranya. Saya menggugat cerai suami saya, Arga Wibowo, karena adanya pernikahan siri yang dilakukan tanpa izin saya, sebagai istri sah. Juga karena pengkhianatan berulang yang telah mencoreng kehormatan saya sebagai istri dan sebagai pimpinan perusahaan keluarga kami. Kalimat itu terdengar tenang, tapi penuh bobot. Arga hanya menunduk, tidak membantah, tidak pula membela diri. Namun yang mengejutkan justru berasal dari pengacaranya. Yang mulia, ucap pengacara Arga dengan suara lantang, kami menyatakan bahwa pernikahan siri tersebut memang terjadi, namun dilakukan atas dasar kebutuhan emosional, dan karena ibu, Mira sering abai terhadap kewajiban sebagai istri. Ruangan langsung menjadi tegang. Mira menatap pengacara itu dengan mata yang membara. Jadi sekarang saya disalahkan karena suami saya berselingkuh di belakang saya? Bukan menyalahkan, Bu, balas pengacara itu. Hanya ingin memberi konteks bahwa ada kebutuhan suami yang tidak terpenuhi secara emosional, sehingga beliau mencari pelampiasan secara manusiawi. Manusiawi? Suara Mira meninggi, tapi tetap terkendali. Apa manusiawi itu artinya mengkhianati janji pernikahan dan mempermalukan saya di depan seluruh direksi perusahaan? Hakim segera meminta ketenangan dan mencatat pernyataan tersebut. Arga hanya duduk diam, seperti tak punya suara untuk membela diri, entah karena sadar dirinya bersalah atau karena lelah menghadapi dampak dari semua yang ia lakukan.
Sidang ditunda 1 jam untuk istirahat sebelum memasuki sesi mediasi. Mira keluar dari ruang sidang, duduk di bangku taman kecil pengadilan. Kali ini, ia tak sendiri. Bram datang diam-diam, berdiri di kejauhan, memperhatikan dari balik pohon. Ia tak ingin Mira tahu ia datang, tapi juga tak tega membiarkannya sendirian. Namun Mira tahu ia di sana. Entah bagaimana, ia selalu bisa merasakan kehadiran Bram, seperti angin tenang yang mengisi ruang-ruang sunyi di hatinya. "Bram," panggil Mira lirih. Bram sedikit terkejut, tapi segera mendekat. "Maaf Bu, saya cuma mau pastikan Ibu baik-baik." "Oh saja." Mira mengangguk, menatap langit yang mulai membuka sedikit celah cahaya. "Aku nggak tahu kenapa, tapi kehadiran kamu bikin aku tenang." Bram tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Mira, menjaga jarak yang sopan dan diam bersama. Beberapa menit kemudian, Mira masuk ke ruang mediasi. Kali ini hanya dia dan Arga yang hadir, tanpa pengacara, di hadapan seorang mediator. Suasana sunyi kembali menyelimuti. "Ruangan Arga bicara lebih dulu." Suaranya parau. "Aku minta maaf Mira, dari lubuk hati paling dalam aku nyesel. Aku sadar, aku udah kehilangan segalanya. Dan kamu satu-satunya yang sebenarnya nggak pernah ninggalin aku dulu." Mira menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam sidang ini, matanya tidak penuh kemarahan. Tapi juga tidak ada rasa iba. "Maaf, Arga, tapi ini bukan soal penyesalan. Ini soal harga diriku yang kau hancurkan, kepercayaanku yang kau injak. Kita selesai bukan karena aku nggak cinta lagi, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri." Arga menunduk. Ia tak sanggup menatap Mira lebih lama. Sesi mediasi berakhir tanpa kesepakatan, tapi untuk Mira, itu sudah cukup. Ia tak butuh maaf yang terlambat. Ia hanya butuh melepaskan dan melangkah ke depan. Saat sidang ditutup hari itu, banyak hal yang berubah. Tidak secara hukum belum, tapi secara batin, Mira tahu. Ia tak lagi sama seperti perempuan yang dulu. Ia bukan istri yang terhianati. Ia adalah perempuan yang memilih bangkit dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di luar ruang sidang, Bram masih menunggu. Bukan sebagai penyelamat, bukan pula sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang bersiap berjalan di sampingnya. Perlahan, tapi pasti. Pagi itu, udara di sekitar kantor Mira terasa berbeda. Seolah membawa getaran baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bram, yang biasa hadir hanya di balik meja kecil di sudut kantor, kini mulai muncul dengan cara yang berbeda. Lebih percaya diri dengan langkah yang tak lagi ragu. Mira menyadari perubahan itu, dan hatinya, meski belum sepenuhnya terbuka, mulai merasakan hangat yang tak mudah ia jelaskan. Sejak sidang pertama itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar atas dasar urusan kerja. Mereka mulai berbagi lebih banyak waktu, bahkan di luar jam kantor. Bram sering mengajak Mira berjalan santai di taman kecil dekat gedung, sesekali duduk di bangku kayu yang teduh di bawah pohon besar, berbincang tanpa topik berat. Perlahan, cerita-cerita masa lalu terungkap. Tentang mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka rajut saat masih SMA, tentang harapan yang belum tercapai, dan tentang luka yang masih menganga. Mira mengagumi ketulusan Bram. Ia bukan pria yang mudah berkata-kata, namun setiap kata yang keluar terasa tulus dan penuh makna. Di balik sikap sederhana dan kerendahan hatinya, tersembunyi keberanian dan kejujuran yang membuat Mira merasa aman. Keamanan yang sudah lama ia cari, namun sulit ditemukan. Namun, tidak mudah bagi Mira membuka hatinya. Bayangan Arga yang menghancurkan, dunia mereka masih sering mengintip dalam pikirannya, membuatnya ragu apakah ia pantas bahagia lagi. Di sisi lain, Bram pun menyimpan kegelisahan tersendiri. Ia tahu statusnya yang hanya sebagai office boy, jauh dari dunia Mira yang megah dan penuh tekanan yang membuatnya merasa kurang layak. Tapi setiap kali Mira tersenyum padanya, setiap kali mereka tertawa bersama, rasa percaya diri Bram tumbuh semakin kuat. Suatu sore, saat hujan turun ringan di luar kantor, mereka berdua berteduh di bawah kanopi. Suara rintik hujan yang menenangkan menjadi latar belakang bagi percakapan yang semakin dalam.
Aku nggak pernah membayangkan akan punya kesempatan seperti ini lagi, kata Mira lirih. Bram menatapnya. Kesempatan untuk apa, Bu? Untuk merasa dihargai, untuk merasa ada yang peduli tanpa harus berpura-pura. Bram tersenyum kecil. Kalau begitu, aku janji akan selalu ada di samping Ibu. Sebagai teman, sebagai pendengar, dan kalau Ibu mengizinkan, mungkin lebih dari itu. Mira terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, ia ingin percaya bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang sederhana dan jujur. Hari-hari berlalu, dan kisah mereka perlahan tumbuh, diam-diam namun penuh arti. Mereka belajar saling memahami, saling menguatkan, dan perlahan membuka lembaran baru dalam hidup yang penuh luka. Bram tidak hanya menjadi sahabat yang setia, tetapi juga cahaya kecil yang membimbing Mira keluar dari gelapnya masa lalu. Keluarga Mira mulai menyadari perubahan ini. Awalnya, mereka ragu, mengingat latar belakang Bram yang sederhana. Namun, melihat ketulusan dan kerja kerasnya, mereka mulai membuka hati. Mira merasa lega, karena akhirnya ia mendapat restu dari orang-orang terdekatnya. Bram pun tak tinggal, diam. Ia mengikuti kursus bisnis dengan semangat tinggi, ingin suatu hari mampu berdiri sejajar dengan Mira dalam mengelola perusahaan keluarga. Demi mimpi itu, ia bekerja keras, belajar dari nol, dan tak pernah menyerah meski banyak tantangan menghadang. Dan di tengah semua itu, Mira menemukan satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu datang dalam kemewahan dan janji manis, tapi dalam kesetiaan, kejujuran, dan keberanian untuk mulai lagi. Namun, bayang-bayang Arga tidak pernah benar-benar pergi dari kehidupan Mira. Walau sudah berpisah secara hukum, dan jabatan Arga dicopot dari perusahaan keluarga, kehadirannya tetap menjadi sumber kegelisahan yang tak mudah diabaikan. Arga, yang dulu tampak patah dan pasrah di ruang sidang, kini mulai menunjukkan sisi lain yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Beberapa minggu setelah sidang pertama, Mira menerima telepon tak terduga dari salah seorang karyawan senior di perusahaan. Bu Mira, saya ingin memberitahu sesuatu. Sepertinya Pak Arga masih mencoba masuk ke dalam perusahaan, diam-diam mengontak beberapa orang di divisi strategis. Mira terdiam. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu betul, Arga bukan tipe pria yang mudah menyerah, apalagi ketika harga dirinya tercabik dan dunia yang dulu miliknya kini direnggut. Sore itu, ketika Bram datang ke kantor, Mira langsung menceritakan kabar tersebut. Bram mendengarkan dengan seksama, wajahnya menjadi serius. Kita harus waspada, Bu. Kalau Pak Arga mulai bermain di belakang layar, bisa berbahaya untuk perusahaan dan juga Ibu. Mira mengangguk. Aku tak ingin membuat masalah menjadi lebih besar, tapi aku juga tidak bisa membiarkan masa laluku mengganggu masa depanku. Hari-hari berikutnya, Arga memang mulai menunjukkan sikap mencurigakan. Ia sering muncul di sekitar kantor, mencoba menghubungi pegawai, menawarkan bantuan dengan nada samar, dan bahkan menyebarkan gosip tentang Mira. Gosip yang bisa merusak reputasi Mira sebagai CEO dan pemimpin perusahaan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Suatu malam, saat Mira sedang pulang dari rapat dengan para direksi, mobilnya diikuti oleh sebuah kendaraan yang melaju perlahan di belakangnya. Rasa was-was segera merayapi tubuhnya. Yan segera menelepon Bram. Bram, ada mobil yang mengikuti aku, katanya dengan suara gemetar. Bram langsung merespons. Tunggu di tempat terang, Bu. Aku segera datang. Ketika Bram tiba, ia melihat mobil yang mengikuti Mira itu berhenti. Di tikungan seberang jalan. Bram menyalakan lampu sorot dari ponselnya, membuat pengendara mobil itu mundur dan melajukan kendaraannya pergi. Apa kau tahu siapa mereka, Bram? Tanya Mira sesudahnya. Bram menggeleng, tapi ia yakin ada kaitan langsung dengan Arga. Aku akan cari tahu lebih banyak, Bu. Jangan khawatir, aku akan jaga Ibu. Mira merasa lega, tapi juga semakin waspada. Di satu sisi, ia ingin melupakan Arga dan melangkah maju dengan Bram dan masa depan yang lebih baik. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa perang belum usai. Di kantor, Bram semakin rajin membantu Mira. Ia mulai terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek kecil, belajar cepat, dan
menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuat Mira kagum. Meski statusnya masih office boy, Bram membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras bisa mengalahkan segala keterbatasan. Suatu hari, saat mereka berdua berdiskusi tentang rencana pengembangan produk baru, Bram berkata, "Aku nggak akan biarkan apapun menghalangi langkah ibu, termasuk Arga." Mira tersenyum, hatinya menghangat. "Terima kasih, Bram. Aku tahu aku bisa percaya padamu. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka senang dengan kedekatan itu." Beberapa kolega Mira mulai berbisik di belakang, mempertanyakan apakah Bram pantas mendampingi Mira, apalagi dengan latar belakangnya yang sederhana. Gosip mulai tersebar, dan tekanan sosial pun perlahan merayap. Mira merasa lelah, tapi Bram selalu ada untuknya menjadi tempat berlindung yang aman dari badai. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan dan ujian. Tapi kini, ia tak takut menghadapi semuanya seorang diri. Suatu malam, saat Mira dan Bram berjalan pulang bersama setelah lembur, sebuah pesan masuk ke ponsel Mira. Pesan itu singkat tapi penuh ancaman. "Jangan terlalu percaya pada Bram, dia bukan siapa-siapa." Mira membeku. Bram melihat ekspresi wajahnya berubah. "Ada apa, Bu?" tanyanya cemas. Mira menunjukkan pesan itu. Bram menggenggam tangannya erat. "Biarkan aku yang urus, Bu. Kita akan hadapi ini bersama." Mira menatap Bram dengan penuh keyakinan. Ia sadar, cinta yang tumbuh di antara mereka bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian melawan segala rintangan. Bayang-bayang Arga memang mengancam, tapi bersama Bram, Mira yakin ia bisa melewati semua itu. Karena cinta yang tulus selalu punya cara untuk bertahan, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Namun, badai itu belum selesai. Malam yang sunyi dan pesan ancaman hanyalah permulaan dari perang sunyi yang mulai terjadi di dalam perusahaan keluarga Mira. Di balik gedung pencakar langit yang megah, di antara rapat-rapat dan meja-meja kerja yang rapi, sebuah konflik yang halus tapi mematikan mulai menyusup. Pagi itu, suasana di kantor terasa berbeda. Wajah-wajah yang biasanya ramah kini terlihat tegang, dan bisikan-bisikan yang mengisi ruangan seperti gelombang bawah laut yang sulit dideteksi, tapi bisa menghancurkan kapal besar kapan saja. Mira masuk ke ruang kerjanya dengan langkah mantap, mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai merayapi hatinya. Beberapa hari terakhir, gosip tentang kedekatannya dengan Bram sudah menyebar. Beberapa pegawai senior yang dulu loyal kepada Arga mulai meragukan kepemimpinannya. Mereka berbisik di sudut ruangan, bertanya-tanya apakah Mira terlalu lunak menerima Bram yang statusnya jauh dari dunia mereka. "Dia office boy, Bu. Apa pantas dia ikut campur urusan perusahaan?" Suara sumbang dari seorang manajer senior yang diam-diam adalah pendukung Arga sejak lama. Mira mendengar komentar itu lewat laporan stafnya dan tahu harus bertindak cepat. Ia mengumpulkan tim direksi dan manajemen untuk pertemuan penting. Dengan suara tegas dan tatapan yang tak bisa ditawar, Mira membuka rapat. "Kita semua di sini bertanggung jawab pada perusahaan, bukan pada pribadi seseorang. Status atau latar belakang bukan alasan untuk meremehkan kemampuan dan kontribusi. Saya percaya pada Bram karena dia telah menunjukkan kerja keras dan dedikasi, bukan karena ia siapa dulu," kata Mira, memotong segala desas-desus yang beredar. Rapat berlangsung panas. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang masih ragu. Bram pun merasa tekanan itu, tapi ia berdiri teguh di samping Mira, membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam perubahan yang Mira bawa. Seiring waktu, Mira dan Bram mulai menerapkan berbagai perubahan strategis di perusahaan. Bram belajar dengan cepat, sering menghabiskan waktu lembur di kantor, membaca buku bisnis, dan mengikuti seminar online demi menguatkan kompetensinya. Mira mengagumi semangat Bram yang tak pernah padam, bahkan di tengah tekanan yang mengintimidasi. Namun, perang di dalam kantor bukan hanya soal gosip atau perbedaan pendapat. Arga yang merasa harga dirinya terusik mulai menggerakkan pasukan tersembunyi. Ia memanfaatkan relasi lama dan koneksi bisnis untuk menyerang dari balik layar. Surat-surat anonim yang menuduh Mira korupsi mulai beredar, rencana sabotase proyek penting perusahaan juga dilancarkan. Suatu pagi, Mira menemukan dokumen rahasia yang hampir berhasil merusak reputasi perusahaan.
Ia merasa seperti berperang sendirian, tapi Bram selalu ada di sisinya, membantu mengurai benang kusut intrik dan menguatkan semangatnya. Jangan biarkan mereka menang, Bu. Kita harus tetap fokus pada visi dan misi perusahaan, ujar Bram, menepuk pundak Mira dengan lembut. Mira menatapnya, hatinya terasa hangat sekaligus berat. Perjuangan mereka bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal harga diri dan keadilan. Di tengah tekanan itu, keluarga Mira pun mulai ikut campur. Ada yang mendukung penuh, tapi tidak sedikit yang mulai ragu. Ibunda Mira mengingatkan agar Mira tidak terlalu keras pada Bram demi menjaga kehormatan keluarga. Sementara ayah Mira, yang lebih pragmatis, memberikan saran agar Mira tetap fokus pada perusahaan dan jangan terpengaruh oleh intrik pribadi. Mira merasa bingung. Namun, Bram selalu menguatkan, meyakinkan bahwa mereka akan melewati ini bersama. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan. Di balik setiap senyum Mira yang tampak kuat, ada beban berat yang hanya diketahui oleh Bram. Mereka berdua seperti dua pejuang yang saling menopang dalam medan pertempuran yang tiada henti. Suatu malam, setelah rapat panjang yang membuat Mira lelah, Bram mengajak Mira berjalan ke taman kecil di belakang gedung. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka, memberikan sedikit ketenangan. Kita sudah jauh, Bu, tapi jalan ini masih panjang. Aku akan terus berada di samping Ibu, tak peduli. Apa yang terjadi? Kata Bram dengan suara penuh keyakinan. Mira tersenyum, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ia tahu, bersama Bram, ia punya kekuatan baru untuk melawan segala rintangan. Tapi perang belum usai. Karena di balik semua itu, Arga masih menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya. Dan Mira harus siap, tidak hanya sebagai pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai wanita yang siap mempertahankan harga dirinya dan masa depannya. Namun, di tengah kerasnya perjuangan yang Mira jalani, sebuah masa lalu Bram mulai menguak diri dengan cara yang tak terduga. Masa lalu yang selama ini tersembunyi di balik senyum sederhana dan sikap rendah hati, kini menjadi bayangan yang mengancam hubungan mereka, sekaligus membuka luka lama yang belum tuntas. Suatu pagi yang cerah saat Mira sedang menyiapkan laporan keuangan penting di ruang kerjanya, Bram masuk dengan wajah serius. Ia memegang sebuah amplop coklat yang terlihat lusuh dan sudah agak usang. "Aku perlu bicara sesuatu, Bu," katanya pelan, seolah menimbang berat kata-katanya. Mira mengangguk, memberi isyarat agar Bram duduk di kursinya. "Apa itu, Bram?" Bram menghela napas dalam lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto lama dan beberapa surat yang bertuliskan tangan dengan tinta pudar. "Ini adalah bagian dari masa lalu yang belum pernah aku ceritakan," ujarnya menatap mata Mira dengan kejujuran. Mira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu Bram selalu menyimpan sesuatu yang belum ia bagi. Namun, melihat keberanian Bram membuka masa lalunya membuat Mira merasa lebih dekat dan ingin mendengarkan dengan sepenuh hati. Bram mulai bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang ayah yang meninggalkannya ketika ia masih kecil, dan ibunya yang bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar tradisional. Ia juga mengaku pernah terlibat dalam lingkungan yang kurang baik saat remaja, namun bertekad untuk berubah demi masa depan yang lebih baik. "Aku nggak mau masa laluku jadi beban untuk kita, Bu. Tapi aku sadar, kalau aku nggak jujur, itu justru akan jadi penghalang besar," katanya lirih Mira. Mengangguk pelan, hatinya terenyuh. Ia tahu betul arti perjuangan dan pentingnya kesempatan kedua. "Bram, aku nggak menilai kamu dari masa lalumu. Yang penting adalah siapa kamu sekarang dan bagaimana kamu berjuang untuk masa depan." Namun, kejujuran Bram bukan tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, beberapa surat dan foto itu bocor ke tangan pegawai lain, dan gosip tentang masa lalu Bram mulai menyebar dengan cepat. Beberapa orang mulai meragukan integritasnya, bahkan ada yang membisikkan bahwa masa lalu Bram bisa menjadi alat yang dipakai Arga untuk menjatuhkan Mira. Mira merasa kesal dan kecewa. Ia tahu Bram sudah berusaha keras dan pantas mendapatkan kesempatan. Namun, tekanan sosial dan prasangka di kantor mulai menimbulkan gesekan baru. Suatu siang, ketika Mira dan Bram sedang berdiskusi tentang strategi pemasaran, seorang manajer senior menghampiri dengan nada sinis.
Mira, apakah kamu yakin ingin mempertahankan Bram? Jangan sampai masa lalunya menyeret kita ke masalah yang lebih besar. Mira menatap tajam. Bram sudah membuktikan dirinya. Kalau kamu ragu, itu masalah kamu, bukan masalah perusahaan. Manajer itu terpaku, lalu pergi dengan wajah merah. Namun, ketegangan di kantor tetap terasa. Bram merasa terpojok, namun Mira selalu menjadi pelindungnya, menguatkan dan membela di setiap kesempatan. Di balik semua itu, Bram bertekad untuk membuktikan bahwa masa lalunya bukan penghalang. Ia lebih giat belajar, mengikuti pelatihan, dan berusaha menunjukkan hasil kerja terbaiknya. Mira pun mulai mengajaknya lebih sering hadir dalam rapat-rapat penting, memberi peluang bagi Bram untuk menunjukkan kemampuannya. Di waktu luang, Mira dan Bram sering berbincang tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama. Bram ingin suatu hari menjadi manajer di perusahaan, bahkan lebih, membantu Mira membawa perusahaan ke puncak yang lebih tinggi. Mira melihat semangat itu dan merasa hatinya semakin terbuka. Ia mulai merasakan bahwa cinta mereka bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang perjuangan bersama membangun masa depan. Namun, di balik kegembiraan itu, ancaman dari Arga belum hilang. Ia semakin licik, terus mencari celah untuk menjatuhkan Mira dan Bram dengan segala cara. Surat-surat anonim, fitnah di media, bahkan tekanan dari relasi bisnis yang tidak setuju dengan kepemimpinan Mira, terus mengalir. Suatu malam, saat Mira pulang dari kantor, ia menemukan sebuah amplop tergeletak di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto-foto rekayasa yang dimanipulasi untuk menyerang reputasinya dan Bram. Pesan singkat tertera. Hati-hati, ini baru permulaan. Mira menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar, tapi matanya menatap tajam penuh tekad. Bersama Bram, ia siap menghadapi semua badai, apapun yang terjadi. Karena cinta dan kejujuran mereka adalah senjata terkuat di medan perang kehidupan yang tak pernah mudah. Namun, ancaman itu bukan hanya kata-kata kosong. Malam itu, ketika lampu rumah Mira mulai meredup dan keheningan menyelimuti seisi ruang, telepon berdering tanpa henti. Suara misterius di ujung telepon hanya menyampaikan satu pesan singkat namun penuh teka-teki. Kamu pikir kamu sudah aman? Tunggu saja kejutan berikutnya. Mira menutup telepon dengan napas berat, sementara Bram yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan. Ini bukan hanya soal kita, Bu. Ini soal perusahaan dan masa depan yang kita bangun. Keesokan harinya, di kantor, suasana semakin mencekam. Media mulai mengangkat isu-isu negatif yang berhubungan dengan perusahaan Mira. Artikel-artikel penuh fitnah tentang kinerja buruk perusahaan dan tuduhan penyalahgunaan wewenang Mira beredar luas. Para direksi yang sebelumnya bersikap netral mulai menunjukkan tanda-tanda ragu. Ada bisik-bisik yang beredar tentang kemungkinan pergantian pimpinan. Mira merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya dipelototi dan dianalisa dengan tajam. Tapi di tengah ketegangan itu, Bram tetap setia di sisinya, menjadi pendengar yang sabar dan penopang yang kokoh. Dalam sebuah rapat tertutup, dengan jajaran direksi dan penasihat hukum, Mira mengajukan proposal untuk memperkuat citra perusahaan lewat kampanye transparansi dan keterbukaan. Ia juga meminta dukungan penuh untuk membersihkan nama baik perusahaan dan dirinya sendiri dari serangan yang tidak berdasar. Tantangan ini besar, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan apa yang telah kita bangun. Saya percaya, dengan kerja keras dan integritas, kita bisa bangkit, tegas Mira dengan semangat yang membara. Bram membantu Mira menyiapkan segala dokumen dan data pendukung. Ia bahkan rela begadang hingga larut malam demi memastikan semuanya siap. Perjuangan, mereka bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal menjaga harga diri dan kepercayaan. Namun, serangan terus berdatangan. Sebuah video yang direkayasa dengan cerdik beredar di media sosial, menampilkan adegan yang tampak seperti Mira melakukan tindakan tidak etis. Video itu menyebar cepat, menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik. Mira merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Di tengah kekacauan itu,
Bram mengusulkan agar Mira tampil secara langsung di televisi nasional untuk menjelaskan situasi sebenarnya dan membantah semua tuduhan. Meskipun berat, Mira tahu itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan reputasi perusahaan dan dirinya sendiri. Hari yang ditunggu tiba. Di studio televisi, Mira duduk dengan tenang, wajahnya penuh keteguhan. Bram duduk di sampingnya sebagai pendukung moral. Dalam wawancara yang disiarkan langsung itu, Mira menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan terbuka, menunjukkan bukti-bukti valid yang menguatkan posisinya. Respons publik mulai berubah. Banyak yang mulai memahami bahwa Mira adalah korban dari konspirasi licik yang dirancang oleh musuh-musuhnya. Namun, tekanan dari lawan bisnis dan Arga masih terus menghantui. Kembali ke kantor, Mira menghadapi tekanan yang tidak kalah berat dari dalam perusahaan. Beberapa anggota dewan direksi yang sebelumnya setia mulai berubah sikap, mungkin karena takut terlibat dalam kontroversi berkepanjangan. Mira merasa perlu memperkuat timnya dengan orang-orang yang benar-benar loyal dan kompeten. Di tengah pergolakan ini, Bram menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang jujur dan pekerja keras. Ia mulai dipercaya oleh beberapa kolega dan mendapat kesempatan untuk mengambil peran lebih besar dalam mengelola beberapa proyek penting. Hal ini semakin memperkuat posisi Mira, karena ia tidak lagi berdiri sendiri. Di sisi lain, Arga semakin terdesak dan frustrasi. Kehilangan jabatan dan posisinya membuatnya makin nekat. Ia mulai merencanakan langkah-langkah balas dendam yang bisa menghancurkan Mira secara total. Sifat manipulatifnya muncul ke permukaan, dan ia tak segan menggunakan cara-cara kotor. Mira tahu pertarungan ini belum berakhir. Namun, ia mulai merasakan ada kekuatan baru dalam dirinya yang tumbuh dari pengalaman dan cobaan berat yang dilalui. Dengan Bram di sisinya, Mira yakin bisa melewati semua badai dan membawa perusahaan serta keluarganya ke masa depan yang lebih cerah. Di akhir hari yang panjang, Mira berdiri di balkon kantor, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, angin malam, membawa suara-suara harapan dan tantangan. Ia menarik napas dalam-dalam, siap menyambut hari esok dengan segala keteguhan hati. Karena ia tahu, dalam setiap ancaman yang mendekat, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Namun, menghadapi kenyataan itu tidak pernah semudah kata-kata. Di balik keteguhan Mira yang tampak luar, ada gelombang kegelisahan yang terus bergolak di dalam hati dan pikirannya. Ia berdiri di persimpangan jalan yang penuh dengan pilihan berat yang tak hanya menentukan masa depan perusahaannya, tetapi juga masa depan pribadinya. Kantor yang biasanya menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti medan pertempuran yang menguras tenaga dan emosi. Sejak serangan bertubi-tubi dari Arga dan para pengkhianat dalam perusahaan, Mira harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang selama ini dianggap teman dan loyal ternyata benar-benar setia. Pagi itu, Mira menerima undangan mendadak untuk rapat dewan direksi yang sangat penting. Tema rapat adalah evaluasi kinerja Mira sebagai CEO dan kemungkinan restrukturisasi manajemen perusahaan. Berita ini sudah menyebar luas di kalangan karyawan, menimbulkan berbagai spekulasi dan ketegangan. Mira tahu, ini bukan sekadar rapat biasa. Ada kekuatan-kekuatan gelap yang ingin menjatuhkannya dari pucuk pimpinan. Mereka memanfaatkan rumor dan tekanan media untuk memojokkan dirinya dan meraih kekuasaan di belakang layar. Dengan hati yang berat, Mira mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bram yang selalu setia mendampinginya, membantunya menyiapkan data, laporan, dan argumen yang kuat. Malam sebelum rapat, mereka berdiskusi hingga larut, menyusun strategi dan skenario pertahanan yang matang. Ketika hari rapat tiba, suasana di ruang pertemuan terasa tegang dan penuh waspada. Para direksi duduk dengan ekspresi serius, beberapa di antaranya menatap Mira dengan pandangan dingin dan penuh keraguan. Arga, yang masih berusaha mengontrol situasi dari balik bayang-bayang, turut hadir dan menatap Mira dengan senyum penuh arti. Rapat dimulai dengan agenda pembahasan laporan keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Mira menyampaikan semua dengan lugas dan jelas, menunjukkan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sejak krisis melanda. Ia mengungkapkan angka-angka positif yang mulai menunjukkan tren pemulihan. Namun,
Ketika giliran membahas kinerja kepemimpinan, beberapa anggota direksi mulai mengajukan pertanyaan kritis. Mereka mempertanyakan keputusan-keputusan Mira yang dianggap terlalu berisiko dan terlalu melibatkan Bram yang dinilai kurang berpengalaman. Beberapa bahkan menyindir tentang masa lalu Bram yang telah menjadi bahan gosip. Mira merasakan tekanan semakin berat, tapi ia tetap tenang dan berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa perubahan dan inovasi memang selalu membawa risiko, tapi itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan. Bram, yang duduk tidak jauh dari Mira, merasakan kegelisahan yang sama. Ia ingin bangkit membela Mira, tapi tahu harus menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. Ia bertekad membuktikan dengan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Saat rapat semakin memanas, Arga tiba-tiba meminta kesempatan bicara. Suaranya dingin dan penuh sindiran. Ia mengungkapkan tuduhan-tuduhan lama dan mengajukan usulan pemecatan Mira dari jabatan CEO demi kepentingan perusahaan. Perusahaan ini butuh kepemimpinan yang tegas dan tanpa kontroversi, ujar Arga dengan nada sinis. Kita tidak bisa membiarkan masalah pribadi dan rumor merusak stabilitas perusahaan. Mira menatap Arga tanpa berkata sepatah kata pun. Rasa sakit dan pengkhianatan terasa menyesak di dada. Namun, ia tahu ini bukan saatnya menangis, melainkan menunjukkan bahwa dirinya mampu bertahan. Sebelum rapat berakhir, Mira meminta kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya bukan hanya CEO perusahaan ini, saya juga putri pendiri yang mewarisi tanggung jawab besar. Saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan komitmen. Jika saya harus pergi demi kebaikan perusahaan, saya siap. Tapi saya akan pergi dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan untuk masa depan." Ucapan itu membuat ruangan hening sejenak. Beberapa direksi mulai menunjukkan tanda-tanda simpati, sementara yang lain tetap mempertahankan sikap skeptis. Setelah rapat, Mira keluar dengan perasaan campur aduk. Bram segera mengikutinya, memberikan dukungan penuh. "Apapun hasilnya, Bu, aku akan selalu di sini untukmu," katanya dengan tulus. Hari-hari berikutnya menjadi masa penantian yang penuh ketegangan. Mira harus menghadapi rumor yang semakin liar, tekanan dari para pesaing, dan ketidakpastian masa depan. Namun, dalam segala kekacauan itu, satu hal yang membuatnya kuat adalah keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Bram terus menunjukkan dedikasi dan usaha kerasnya. Ia mendaftar ke kursus manajemen bisnis dan belajar dengan giat, ingin membuktikan bahwa ia pantas mendampingi Mira, bukan hanya sebagai teman setia, tapi juga sebagai mitra sejati. Di saat yang sama, Arga semakin gencar melancarkan serangan, bahkan mulai menggunakan cara-cara kotor yang melibatkan orang-orang dari masa lalunya. Mira harus siap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, yang bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal harga diri dan cinta yang mulai tumbuh dengan Bram. Ketika akhirnya keputusan Dewan Direksi diumumkan, Mira berdiri di hadapan semua orang dengan keberanian yang luar biasa. Ia dinyatakan tetap memimpin perusahaan, dengan syarat harus membuktikan hasil kerja dalam jangka waktu tertentu dan melakukan beberapa penyesuaian strategis. Keputusan itu bukan akhir dari perjuangan, tapi sebuah babak baru yang menantang. Mira tahu, jalan ke depan masih panjang dan penuh liku. Tapi ia juga yakin, selama ada keberanian, kejujuran, dan cinta di hati, tidak ada yang tidak mungkin. Di malam yang tenang, Mira dan Bram duduk di balkon kantor, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. "Kita sudah melewati banyak hal, Bram. Tapi aku yakin, bersama kamu, aku bisa melewati apapun," ujar Mira pelan. Bram menggenggam tangan Mira erat. "Aku juga percaya, Bu. Ini baru permulaan." Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Mira merasakan getaran harapan yang mulai mengalir perlahan di dadanya. Bersama Bram, bukan hanya sebagai mitra dalam bisnis, tapi juga sebagai seseorang yang kini mulai merengkuh hatinya dengan tulus. Perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan belum usai. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kekuatan cinta yang mampu menguatkan jiwa dan pikirannya.
Hari-hari berikutnya di kantor menjadi saksi perubahan yang semakin nyata. Mira dan Bram bersama-sama menyusun strategi baru untuk memulihkan citra perusahaan yang sempat terpuruk. Bram yang semakin percaya diri dengan bekal ilmu bisnis yang ia pelajari, mulai diberi tanggung jawab lebih besar. Kepercayaan Mira kepadanya semakin kokoh, bukan karena kedekatan masa lalu, tetapi karena dedikasi dan kerja keras yang nyata. Dalam rapat-rapat intensif, Mira menunjukkan ketegasan yang dipadukan dengan kelembutan, mengarahkan seluruh jajaran manajemen agar fokus pada inovasi dan transparansi. Ia tak segan mendengarkan masukan dari karyawan hingga staf paling bawah, sebuah pendekatan yang membuat suasana kantor menjadi lebih hidup dan penuh semangat baru. Sementara itu, Bram semakin terlihat seperti sosok pilar di balik layar. Ia berinisiatif, melakukan perbaikan di bidang operasional, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan para mitra bisnis. Semua upaya itu tidak hanya menguatkan posisi perusahaan, tapi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan Mira bukanlah hasil kerja sendiri, melainkan kolaborasi yang tulus. Namun, meski segalanya tampak membaik, bayang-bayang Arga masih menghantui. Ia tak tinggal diam setelah kalah di rapat dewan. Menggunakan pengaruh dan sumber daya yang tersisa, Arga mencoba membangun aliansi baru, bahkan melakukan pendekatan rahasia kepada beberapa pihak penting untuk melemahkan posisi Mira dan Bram. Mira mendapat kabar dari seorang informan terpercaya bahwa Arga sedang merencanakan langkah besar yang bisa mengguncang perusahaan sekali lagi. Mendengar hal itu, ia merasa harus bersiap lebih matang. Bersama Bram, ia mulai membentuk tim khusus yang bertugas memantau dan menangkal segala potensi ancaman dari dalam dan luar. Di tengah tekanan dan ketidakpastian, hubungan Mira dan Bram makin erat. Mereka sering bertukar pikiran bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga masa depan yang mulai mereka impikan bersama. Bram dengan sederhana berkata, "Aku ingin membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan kita bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk selamanya." Mira tersenyum, hatinya mulai terbuka. Sepenuhnya, ia sadar selama ini ia terlalu terjebak dalam kesedihan dan kekecewaan. Kini, bersama Bram, ia menemukan semangat baru untuk melangkah maju. Selain itu, Mira mulai mengajak keluarga untuk lebih aktif terlibat dalam perusahaan. Ia menyadari bahwa dukungan keluarga sangat penting untuk menjaga stabilitas dan membangun fondasi yang kuat. Ayah dan ibunya pun mulai membuka diri, memberikan nasihat bijak dan motivasi yang sangat dibutuhkan Mira saat ini. Suatu sore, saat pertemuan keluarga berlangsung di rumah, Mira membagikan visi dan misi barunya. "Kita harus bersama-sama menjaga perusahaan ini agar tetap jadi warisan yang membanggakan," katanya dengan mata berbinar. Keluarga pun memberikan restu penuh, menambah semangat Mira untuk terus berjuang. Waktu terus berjalan, dan Mira merasa dirinya semakin kuat. Ia tidak lagi takut menghadapi tantangan, karena tahu di balik itu semua ada Bram yang setia mendampingi. Bersama, mereka menyusun rencana jangka panjang untuk ekspansi perusahaan ke pasar internasional, sebuah langkah besar yang membutuhkan keberanian dan kecermatan. Dalam proses itu, Mira belajar banyak tentang arti kerja keras, keikhlasan, dan kesabaran. Ia semakin mengerti bahwa kesuksesan bukan hanya soal jabatan atau uang, tapi juga tentang bagaimana menjaga integritas dan membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua kegembiraan dan harapan, Mira tak lupa untuk terus mewaspadai Arga yang semakin agresif. Ia tahu, ancaman itu masih ada dan sewaktu-waktu bisa datang menghantam. Maka dari itu, Mira dan Bram terus memperkuat pondasi perusahaan sekaligus hubungan pribadi mereka, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Suatu malam, ketika Mira dan Bram duduk santai di teras kantor, Bram berkata dengan serius, "Aku ingin kita selalu bersama, Bu. Bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Aku siap bertanggung jawab dan berjuang untuk masa depan kita." Mira memandang Bram dengan mata berkaca-kaca. "Aku percaya padamu, Bram. Bersama kamu, aku bisa menghadapi apapun." Kata-kata Mira itu terngiang di hati Bram, menguatkan tekadnya lebih dari sebelumnya. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai, namun saat ini,
mereka berdiri berdampingan dengan keyakinan bahwa cinta dan kerja keras akan membawa kemenangan sejati. Beberapa minggu setelah janji itu, suasana di perusahaan semakin berubah. Berkat strategi baru yang dipimpin Mira dan Bram, angka penjualan mulai meningkat pesat. Semangat para karyawan pun kembali menyala. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menembus pasar baru di luar negeri, sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Arga masih belum menyerah. Ia melakukan langkah terakhir yang paling berbahaya, mencoba mencuri data penting perusahaan dan menjatuhkan reputasi Mira melalui media sosial dan kontak bisnis. Ini adalah serangan yang bisa menghancurkan segalanya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Mira dan Bram tidak tinggal diam. Dengan bantuan tim IT dan legal, mereka melacak jejak Arga dan berhasil mengamankan data perusahaan. Mereka juga merilis pernyataan resmi yang membantah tuduhan Arga sekaligus mengungkap fakta tentang kelakuan buruknya selama ini. Media pun mulai berbalik mendukung Mira, mengangkat kisah perjuangan dan keberaniannya. Ketegangan memuncak saat Arga akhirnya dipanggil oleh Dewan Direksi untuk menghadapi tuduhan pelanggaran dan pengkhianatan. Dalam pertemuan penuh tekanan itu, Arga tak kuasa membantah bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan. Dewan akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Arga secara permanen dari perusahaan dan melaporkan tindakannya ke pihak berwajib. Saat berita itu tersebar, Mira merasakan beban berat yang selama ini mengekang hatinya mulai terlepas. Ia telah berhasil menuntaskan bab gelap dalam hidupnya dengan kepala tegak dan integritas yang tetap terjaga. Di sisi lain, hubungan Mira dan Bram semakin kokoh. Mereka tak hanya bekerja sama dalam bisnis, tapi juga merencanakan masa depan bersama. Bram, yang dulu hanyalah seorang office boy sederhana, kini telah berubah menjadi sosok pria yang disegani dan dihormati. Keluarga Mira pun dengan tulus menerima dan merestui hubungan mereka, melihat betapa Bram mampu menjadi pendamping yang penuh cinta dan tanggung jawab. Pada sebuah acara gala perusahaan yang diadakan untuk merayakan kesuksesan dan keberhasilan baru, Mira berdiri di podium dengan senyum bahagia. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, terutama Bram, yang tak pernah lelah mendukungnya. Ini bukan hanya kemenangan saya pribadi, tapi kemenangan kita semua, ujarnya dengan suara lantang dan penuh harapan. Kita telah melalui badai bersama, dan sekarang saatnya kita melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Bram berdiri di samping Mira, menggenggam tangannya erat sebagai tanda dukungan dan cinta. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun dengan keyakinan yang telah teruji, tak ada yang mustahil untuk dicapai. Malam itu, di bawah kilauan lampu pesta dan sorak-sorai rekan-rekan, Mira merasa bahwa luka lama telah sembuh. Dia telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya, dan lebih penting lagi, cinta sejati yang selama ini ia cari. Kisah Mira bukan hanya tentang patah hati dan pengkhianatan, tapi tentang bagaimana keberanian, kejujuran, dan cinta dapat menyatukan hati dan membawa kemenangan yang sejati. Dengan Bram di sisinya, Mira siap menatap hari esok dengan penuh keyakinan dan semangat baru.